Oke, yang pertama, step pertama untuk pembuatan gamis ini adalah bagian dada ya, bagian atas. Ini adalah kancing, tempat kancing ya. Untuk tempat kancing perempuan itu kiri di bawah, kanan di atas ya. Nah, seperti ini. Maaf, kembali begini ya. Nah, kanan yang di atas ya untuk perempuan ya. Nah, sekarang kita jarumi. Jadi ini kan 4 cm tadi di sini nih ya. Ini kan 4 cm. 4 cm yang kita lipat tadi ya. Ini kita jadiin satu ya, dijarumin. Nah, 4 cm ke numpuk 4 cm-nya. Jadi ini TM ketemu TM ya. Bisa disebut dengan TM ketemu TM ya. Nah, begini. Nah, begini ya, kalau dari belakang tuh ya sama. Dari belakang sama. Seperti ini. Begini ya. Oke. Lalu yang bagian bawah ini nanti kita satukan dengan bagian bawah gamis tadi ya. Ini kan bagian atasnya. Ini kita satukan bagian bawah gamisnya ya. Nah, disatukan seperti ini. Sekarang kita jahit. Kalau untuk pemula bisa menggunakan jarum pentul dulu seperti ini ya, dijarumin begini ya. Jadi radar ketemu radar, karena kita tadi meradar warna kuning ya, radar ketemu radar sampai ke sisi sebelah sini ya, sisi sebelah sini. Nah, ini kita jahit ya. Kalau untuk pemula disarankan untuk dijarumin atau misalnya dijelujur, bisa dijarum atau dijelujur. Kalau misalnya di jarum terasa bisa memungkinkan untuk menjahit dan udah pede, boleh. Tapi kalau misalnya nggak pede, dijelujur aja biar aman. Ya, ini kita pertemukan depan ketemu depan. Oke, sekarang kita jahit. Sekarang kita mulai jahit. Nah, untuk awal sama akhir jangan lupa dimatiin ya, dimatiin supaya nggak lari jahitannya. Nah, ini jarumnya diambil pelan-pelan seperti ini ya. Oke, ini adalah hasilnya ya yang sudah saya jahit. Jadi kita sambung bagian atas dan bagian bawah ya. Ini kan ada nanti dipakai buat kancing nih. Nah, ini ya, begini ya. Nah, oke, saya jahit dulu. Jadi ini ya begini ya, ini ya dijahit seperti ini. Nah, ini harus ketemu, lihat ini obrasan dari Janome ya. Tuh, seperti ini. Dari belakang kampuhnya 1,5 ya, seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita sambung, nanti kita satukan bagian depan. Ini adalah bagian depan dengan bagian belakang. Sekarang setelah kita sambung bagian depan, sekarang kita satukan dengan bagian belakang. Ini bagian belakang ya. Nah, kita satukan seperti ini. Nah, ini ada bahu ya, ini bahunya. Kita satukan bahunya ya, kita jarumin seperti ini ya. Bahunya jangan lupa kampuhnya cuma 2 cm loh ya, jangan banyak-banyak ya. Nah, bisa. Nah, ini ya, bahu ketemu bahu ya, kita satukan seperti ini. Nah, bahu ketemu bahu. Setelah bahu ketemu bahu, sekarang ini bagian sisi ya. Tuh, sisi ya. Sisi ini adalah ketiak nih, ini ketiak. Ini ya, kalau mau digambarkan ini bajunya, ini bagian sini, sisi sini ya. Ini sisi sini, bau itu di sini. Nah, ini ya, kita satukan. Untuk lengan ini jangan dijahit loh ya, nggak boleh. Yang disahit cuman di bahu dengan sisi. Nah, kita satukan semuanya, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, sisi kiri. Nah, ini ya, lihat ya, depan belakang tuh nggak sama, jangan disama-samain, memang nggak sama. Bagian depan tuh lebih besar dibanding bagian belakang. Nah, kita satuinnya langsung aja begini. Ya, ini kan kita lihat nih, tadi yang sudah di radar ya. Nah, kita jahitnya di pas radarnya, yaitu pas 2 cm-nya. Oke. Nah, sekarang kita satukan bahunya dulu ya, jangan lupa untuk dimatiin.
seperti ini. Nah, ini bahu ketemu bahu. Ini adalah hasil yang sudah saya jahit ya. Sisi ya, saya sambung bagian sisi ini ya, bagian sisi bahu ya, seperti ini ya. Sudah saya sambung semua, sisi sini juga, dan ini sudah bisa kita lihat. Kalau kita balik, ini kan bagian buruk ya, dan kalau kita lihat di bagian baiknya jadinya seperti ini tuh, udah bisa kelihatan ya bajunya ya, begini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil sudah kita jahit bagian bahu dan sisi. Sekarang kita akan menjahit di bagian leher di sini ya, lapisan leher yang ini. Nah, yang tadi kita bikin kecil-kecil ini. Nah, ini nanti pertama adalah kita sambung dulu ya. Kita sambung leher bahunya ya, kita bahunya kita sambung. Ini ya, bahu ketemu bahu. Nah, ini ya. Jadi kalau nyambung ini adalah harus fislin ketemu fislin. Nah, ini ya, fislin ketemu fislin. Tuh ya, ini kan fislin ketemu fislin ini. Nggak boleh ngasal ya, jahitnya misalnya kayak kesana kesini, nggak boleh, harus pas di sini. Jahitnya segaris lurus begini ya. Oke, sekarang kita jahit. Sekarang kita pasang ini ya, lapisan yang sudah kita jahit. Nah, ini ya hasilnya kita jahit ya. Jadi kita jahitnya cuma di bagian sini, dan di bagian sini ini adalah bagian bahu ya. Nah, ini kan hasilnya begini tuh ya. Sekarang kita letakkan di leher ya. Pertama adalah kita sambung dulu bahu ketemu bahu begini ya. Nah, bisa dilihat ya, ini bahu ketemu lapisan di bagian bahu juga. Nah, seperti ini ya, kita sambung lapisannya. Ini bahu ya. Kemudian bagian depan kan ada yang 4 cm tadi, kita lipat ke depan, kita balik, maksudnya kita balik di bagian baik ya, seperti ini. Kita balik, lalu kita tempelkan si lapisan ini seperti ini ya. Kita tempelkan lapisan ini, kemudian kita jarumin ya. Menjarumnya itu di pas fislinnya ya, di pas fislinnya seperti ini ya. Jadi kita akan jahit di bagian nanti fislin. Adalah bahu ketemu bahu, dan sama ya bagian sini, ini juga sama, bahu ketemu bahu. Dijahit utuh ya, dijahit utuh. Ini jadi kalau menjahit sambil dilihat bagian bawahnya ya, supaya apa? Supaya bagian bawahnya nggak kejahit, karena kita menjahit bagian leher itu kan melengkung ya, muter gitu ya, dia agak bulat. Nah, seperti ini.
jangan lupa kampuhnya bagian bahu seperti ini nih, kan namanya kampuh. Kampuhnya dibuka seperti ini ya. Ini adalah kampuh ya. Sama bahu bawah juga dibuka ya. Ini sampai full ya, sampai full semuanya. Ini adalah kampuhnya bagian bahu ya, jadi kamu harus dibuka. Nah ini kan bagian leher tuh, nah ya kan, ini bahu nih ya, bahu itu harus dibuka seperti ini. Sama bagian sini juga harus dibuka seperti ini ya. Jadi kampuhnya nggak boleh ngasal, harus dibuka, sama bagian sini pun dibuka. Oke, ini kan hasilnya sudah kita jahit ya bagian lehernya. Nih kalau saya tunjukkan secara keseluruhan, nah ini ya, seperti ini. Sekarang kalau sudah, kita tipiskan kampuhnya. Kampuhnya yang tadinya gede, kita tipiskan, kira-kira kita buat setengah senti. Oke, sekarang kampuhnya kan kita sudah gunting nih ya, jadi tinggal setengah senti doang. Lalu sekarang kita cacahin, namanya dicacah ya. Jadi mencacah itu memang pakai ujungnya gunting yang tajam. Jadi kalau pakai gunting biasa nggak bisa, ini harus pakai gunting yang tajam ujungnya ya, dicacah seperti ini. Semuanya ya, dicacah ini nggak boleh lebih dari jahitan, nanti ke gunting, dan juga jangan terlalu jauh dari jahitan. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah dikata caca, ini kan tadinya dia jahit seperti ini ya. Sekarang kita lipat, kita masukkan. Nah, jadi seperti ini tuh ya. Ini pun sama bagian sini. Ini kan tadinya jahit begini ya. Sekarang kita masukkan, kita balik jadi begini. Tuh, kan udah mulai kelihatan nih lehernya ya. Sekarang kita tindas ya. Namanya menindas ini adalah kita tindas di bagian kampuh ya, kampuh ini. Kampuh bagian bawah ini kita jahit dengan cara dijahit 1 mili dari sini, dari atas kampuh seperti ini. Dan kalau saat menjahit ini, menindas namanya, ini kita sambil tengok bawah tuh, kita sambil lihat, harus pastikan ini kejahit posisinya. Ini kampuhnya harus di sini ya, harus kejahit semua. Nih sambil saya liatin ya hasilnya kayak gini tuh, ini kejahit. Nah ini kan lipatnya begini. Oke, kita lanjutkan ya, sambil dilihat tengok kanan kiri. Kalau jahit nggak boleh asal jahit, sambil dilihat bawahnya, pastikan kejahit semua si kampuh ini ya. Jadi kampuhnya harus di sini, bukan di sini, bukan di sini gini, bukan, tapi benar-benar di sini ya. Nah ini begini. Dan jangan sampai, nah kayak gini nih kan yang lipat gini nih, nah ini kita paskan, kita ratakan lagi seperti ini. Jadi untuk menjahit ini namanya menindas ya, bahasanya menindas. Supaya apa? Supaya rapi kampuhnya, nanti tidur dia. Nah udah ya. Nah ini sudah ditindas ya, coba kita lihat hasilnya. Ini ada ditindas begini ya, 1 mili dari lapisan. Nah kalau dari dalam begini ya tuh ya, jadi yang dijahit adalah kampuhnya 1 mili. Nah fungsinya apa? Kita lihat, kalau kita jahit, kita lipat gini dulu, bagus ya nggak kelihatan rapi di bagian lehernya ya. Nah seperti ini tuh, kita lihat ya nanti ya si lehernya tuh kan rapi ya, nggak ada jahitan sama sekali, nggak ada kelihatan. Kalau kata orang Jawa bilangnya melet-melet, jadi nggak melet ininya. Nah ini jangan lupa untuk kampuhnya selalu dibuka. Nah ini ya, tuh saya jarumin semua ya. Nah biasanya untuk leher ini kita finishingnya di som. Cuman kali ini karena kita menggunakan mesin Janome, mesin portable, kita bisa menggunakan berbagai macam pola jahitan yang cantik-cantik ya, nggak usah di som. Di som itu
selain nggak kuat, dia juga lama ya, prosesnya agak lama dibanding kalau kita menggunakan aneka pola jahitan ini ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari leher yang sudah kita buat tadi ya. Nah, bisa dilihat ini adalah tindasan yang tadi kita buat. Nah, ini kampunya juga sudah, kampunya saya buka seperti ini ya. Nah, ini hasilnya begini. Saya kasih jarum semua di sini. Biasanya finishingnya ini adalah di soap ya, dicupit sedikit-sedikit, itu namanya di soap. Cuman kali ini saya akan gunakan pola jahitan yang ada di mesin Janome ini ya. Saya pakai benang warna hitam ya, dan ini saya gunakan yang D. Ini adalah yang D, itu yang SS, D ini nih. Yang ini nih, ini D ya. Ini saya taruh di SS dan ini saya taruh di C. Oke, sekarang saya akan jahit. Kita jahit. Nah, itu bisa dilihat hasilnya. Bulat ya, jadi ikutin jarum pentul dan pastikan pas. Dan ini adalah hasil akhir dari leher yang sudah kita buat ya. Nah, cantik ya, seperti ini. Nah, ini jadi akhirnya tertutup rapi di sininya, nggak kebuka-buka ya, tuh ya, dari ke belakang. Oke. Baik, sekarang kita akan pasang lengan. Lengannya kita akan berikan karet di bawahnya. Bagian bawah lengan ini agak panjang, agak lebar ya. Nah, untuk karetnya sendiri saya buat ukuran di 20 standar ya. Nah, ini saya potong karet. Karetnya saya potong 20, ini standar ya. Oke, saya buat dua ya, bagi dua karetnya. Nah, sekarang kita akan pasang karet di sini. Di kira-kira naik dari bawah itu di rudder, atau kalau nggak gitu 5 cm naik dari atas, biar cantik ya. Nah, ini saya kasih tanda 5 cm ya di sini ya. Nah, jadi 5 cm dari bawah lengan ya, biar nanti itu si karet ini kayak ada efek cantik-cantiknya, kayak efek bunga-bunganya gitu si lengan ini. Nah ya, oke, sekarang kita jahit dulu bagian bawah. Ini yang sudah saya obras ya. Ngobrasnya juga saya masih pakai mesin Janome. Nah, ini sekarang untuk tipe obrasnya yang TR3000 atau 793D. Hasil off-roadnya worth it banget ya, dengan harganya yang lumayan. Oke, kita jahit. Jahitnya kecil banget ya, harus pas di obrasan banget, jangan terlalu besar, nanti nggak cantik kalau besar banget. Setelah kita jahit ininya, sekarang kita jahit karetnya. Nah, pertama kita jahit di sebelah sini ya, karet. Kita jahit mati di sebelah sisi 5 cm yang saya kasih tanda hijau tadi ya. Seperti ini. Oke. Lalu kemudian sekarang sisi sebelah satunya ya. Nah, ini kan sudah kepasang nih ya. Nah, sekarang sisi satunya tuh ya, kita bisa lihat sisi sebelah satunya seperti ini tuh ya, bisa dilihat. Ini kasih karet, dipasangin, matiin dengan tombol ini ya, jadi dia bolak-balik tuh ya. Nah, seperti itu sudah. Sekarang kita gunting, kita rapikan, jangan
ketika menjahit itu harus rapi loh ya, jangan ada kumis-kumis seperti ini, itu mengurangi performa dalam menjahit. Oke, sekarang kita bikin karet ini berfungsi dengan baik. Kita tarik karetnya, pertama kita matiin dulu di awal. Nah, ini kita tarik seperti ini, ya, begini ya, jahitnya ya. Nah, jadi begini. Nah, sudah bisa dilihat kan sedikit? Jangan lupa di garis hijau, ya, di garis hijau. Nah, ini hasilnya setelah kita tarik tadi, ya. Tuh ya, ini adalah hasil bagian bawah lengannya, kelihatan ya. Sekarang kita seperti ini kan, kita sisi ketemu sisi ya, sisi baik ketemu sisi baik ya. Lalu sekarang kita jahit di sisi, kampunya adalah 2 cm ya. Bagian bawah jangan lupa dimatiin. Nah, ini kita pertemukan, si karet ketemu karet ya. Nah, seperti ini. Sampai ketemu sisi sebelah ujung. Dan harus konsisten 2 cm ya menjahitnya. Lalu kita matiin. Oke, sudah kita jahit lengannya ya. Ini adalah hasil lengannya ya, sudah selesai tuh ya. Dan kalau kita balik, ini kan di bagian buruk ya, kita balik ke bagian baik, jadinya seperti ini. Tara, nah saya pakai jadi gini, lucu ya, begini. Nah, sekarang lengannya akan kita pasang di bagian badan, dan untuk lengan sebelah satunya pun sama ya, caranya sama ya. Sekarang kita mulai pasang lengan di badan. Setelah kita jahit lengannya, sekarang kita pasang lengan ini ya, dengan cara apa? Pertama kita seperti ini kan ya, kan kita balik nih lengannya ya, kita ambil posisi tengah-tengah lengan seperti ini ya. Nah, ini kan, ini lengan, ini kan sisi ini ya, lurusin di garis puncak lengan ya. Kemudian kita tanda di bagian yang lipatan ini. Nah, ini saya kasih warna hijau ya, kelihatan ya warna hijaunya. Oke, lalu sekarang kita jahit di bagian ini ya, di bagian kampung kira-kira 1,5 ya. Kalau ini radernya nggak kelihatan, saya raderin ya. 1,5 dari sini tekan-tekan warna hijau ya. Nah, dijahit ini menggunakan setikan yang gede. Nah, yang normalnya 2,5 saya bikin 4 ya, ini ya. Oke, sekarang kita jahit 1 lembar ya. Jangan dimatiin, jangan. Tapi dijahit biasa. Seperti ini. Nah, ikutin ini ya, ikutin garis rader atau kampuh 1,5 dari puncak lengan. Seperti ini. Nah, oke, sekarang kita gunting. Nah, ini kan ada namanya benang atas, ini adalah benang bawah ya. Sekarang kita tarik di bagian benang bawah atau bagian diskoci. Kita tarik sedikit benangnya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan memasang lengan, bukan untuk membuat lengan ini berkurut, bukan loh ya, tetapi untuk memudahkan memasang lengan. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Kira-kira sampai seperti ini ya. Jadi lengan ini nggak boleh berkerut, emang nggak boleh berkerut, tapi hanya untuk supaya kita mudah nanti waktu masang lengannya. Kenapa sih harus seperti ini kan? Karena lengan ini kan bentuknya melengkung ya, atau serong ya. Kita lihat nih, kan lengan ini bentuknya seperti ini ya, miring atau serong ya. Kalau kita tidak ikat dengan stikan seperti ini, dia akan lari-lari kemana-mana, dan biasanya orang itu suka kesulitan memasang lengan, terkesan seolah-olah si lengan ini lebih besar. Selalu mereka berkata, kok
lengannya lebih besar ya. Padahal sebenarnya lengan tuh nggak besar, cuman dia berfata morgana karena dia serong kainnya. Oke, sekarang kita pasang. Ini adalah sisi lengan ya, kita buka kampunya seperti ini. Dan ini sudah saya kasih tanda silang warna kuning ya. Ini adalah bagian muka, lengan bagian muka. Muka itu di sini nih. Ya, ini coba ini saya pakai nih ya. Ini kan muka, berarti ini posisinya di sini, di lengan saya yang ini ya. Nah, misalnya ini saya pakai seperti ini. Ini saya taruh dulu. Ya, ini kan yang tadi yang kuning. Nah, ini muka itu di sini nih. Nah, yang di sini. Jadi, saya harus letakkannya di bagian muka. Lengan ini ketemu dengan badan muka. Ya. Saya sudah kasih tanda warna kuning. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kita pasang bagian sisi. Ini adalah sisi badan. Nuh, bisa lihat nih. Ya, ini adalah sisi badan ya. Tuh ya, ini sisi badan. Kita pasang bersama dengan sisi lengan. Nah, ini kuning ya kan, ketemu badan muka. Tuh ya, ketemu badan muka ya, si kuning ya. Ya. Nah, ini lengan ini kita majukan ke depan 1 cm. Maju ke depan 1 cm seperti ini. Jadi nggak sama begini ya. Sisi itu nggak sama begini, nggak dijadiin satu sama gini ya. Tetapi dia maju 1 cm seperti ini. Lah, ya. Maju 1 cm. Kita jarumin. Nah, kita pasang seperti ini. Jangan lupa baik ketemu baik, bagian baik ketemu bagian baik ya. Kampuh ketemu kampuh, kampuhnya dibuka semua ya. Kampuh sisi dibuka semua, sisi lengan, sisi badan dibuka semua. Ya, nih. Ini sengaja bagian lengan nggak saya obras dulu, nanti kalau ngobras terakhir bisa disatuin. Tetapi bagian sisi ini saya obras semua, supaya apa? Kampuhnya bisa dibuka. Ya, jadi kalau bisa habis motong kain itu, baju diobras. Bahan ya, kain maksudnya diobras, biar bisa kampuh buka. Seperti ini. Dan ini kita pastikan lengan ini harus pas ya. Nah, ini kan ya, ini saya jarumin semua. Sisi-sisinya saya jarumin semua. Sebenarnya lengan ini saya ada video khusus untuk memasang lengan di video saya yang sebelumnya. Nanti kalau teman-teman ingin mengulang-ulang khusus di bagian lengannya saja, sudah ada ya. Nah, ini ya. Nah, ini pas. Tuh kan, jadi pas. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi pas banget badannya. Dan bisa dipastikan nanti si lengan ini tidak sampai ada kasus yang namanya lengan ini kegedean. Setelah kita jarumin seperti ini ya, udah rapi nih ya semuanya. Sekarang kita balikin tadi yang setelan 4, kita kembali ke 2,5 atau 2 ya. Oke, sekarang kita jahit dari bagian ketiak ya. Dan di posisi lengan, kan ini ada lengan, ini ada badan. Jadi kita pasangnya di lengan ya. Kita pasang di lengan yang ada kelihatan warna kuningnya. Oke ya, sekarang kita jahit. Nah, ini cara menjahit kalau ada jarum ya. Jadi jangan sampai si pentulnya ini kejahit ya. Nanti patah jarum jahitnya. Oke, sekarang kita jahit seperti ini dari ketiak ya. Begini. Jahit pun harus sambil dilihat, ditengok bawah, ditengok depan ya, supaya di sini nggak sampai nekuk ya. Tuh ya, jadi sambil dilihat, sambil ditengokin, biar nggak sampai ada yang kelewat dan juga nggak ada yang kelipet. Nah, gini ya menjahitnya, nggak apa-apa, pelan-pelan tapi bener, daripada buru-buru terus kemudian salah. Jadi seandainya kemudian si lengan ini lebih besar ya, ketika dijahit kok gedean lengannya, berarti yang salah bukan lengannya, tapi yang salah yang jahit. Gak boleh nyalain lengan ya.
itu artinya masang lengannya masih belum canggih ya, masih belum mahir. Supaya mahir bagaimana? Harus sering-sering masang lengan. Nah ini nih masang lengan itu ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena apa? Kemarin waktu kita bikin pola itu lengan tuh harus sudah pas, diukur sudah pas banget. Jadi nggak ada istilah kok lengan saya masih kegedean ya. Itu berarti jahitnya yang nggak pinter. Bukan nggak pinter, tapi belum pinter. Tuh ya, kan pas kan, bagus kan? Tuh lihat, ketemu semua tuh pas, ini pas, tuh ya, pas semuanya. Kalau jahitnya pas sesuai, hasilnya bagus. Nah ini udah jadi. Coba sekarang kita buka bagian lengannya. Nah ini kan tuh ya, ini ya lengannya dari bagian belakang ya. Tuh ya, pas semua ya, tidak ada benci di antara kita. Tuh kalau dari luar seperti ini performanya, jadi dia nggak ada kerut sama sekali, bersih. Tuh ya, bersih ya, nggak ada kerutan sama sekali ya, rapi, nggak ada lipatan sedikit pun. Nah kan pas, bagian ketiak juga pas. Nah ini kan sisinya agak maju 1 cm. Tuh seperti ini, pas semuanya bagus, sempurna hasilnya. Oke, tuh.